Selamat berjumpa lagi teman-teman. Setelah pada episode 4 dan 5 kemarin kita membahas buku yang judulnya ya agak-agak kontroversial. Ya, sekarang saya akan membahas buku yang judulnya ya ala-ala lah, tapi tidak kontroversi gitu. Tapi bukunya buku serius, betul, walaupun judulnya mungkin terlihat tidak serius. Nah, saya akan membahas buku saya yang saya tulis, Kembangkan Layar Arungi Asa. Ini seperti judul novel sebetulnya ya, tapi ya teman-teman jangan berharap menemukan hal yang romantis di sini gitu. Sebab masih ada subjudul di bawahnya. Subjudul di bawahnya adalah strategi marketing untuk UMKM. Jadi ya, walaupun memakai judul ala-ala novel, tapi sebetulnya ini buku untuk para UMKM membuat strategi marketing mereka gitu ya. Sebab seperti kita tahu, sebagian besar UMKM itu bekerja berdasarkan ya bisa dibilang tidak tertulis lah, semua rencana semuanya berjalan dengan feeling gitu. Jadi dengan tanpa tertulis pokoknya jalankan, berhasil nggak berhasil ya dicoba cara lain. Nah, dengan buku ini saya berharap setidaknya untuk strategi marketingnya teman-teman di UMKM dapat menyusunnya dengan lebih rapi dan juga lebih terperinci dan yang jelas adalah tepat gitu, sehingga apa yang diharapkan itu dapat tercapai, tidak pakai kira-kira. Nah, buku ini diawali dengan definisi UMKM sendiri menurut undang-undang ya. Jadi sehingga kita semua paham seperti apa itu UMKM dari sisi undang-undangnya gitu. Nah, kemudian baru saya membahas mengenai perlunya sebuah UMKM sekecil apapun mempunyai strategi. Nah, yang saya bahas adalah strategi marketing, sebab yang terpenting dari UMKM selain produksi yang bagus, dan itu umumnya sudah dikuasai oleh para pelaku UMKM, adalah strategi marketingnya gitu. Dan ini yang titik lemah dari banyak UMKM kita gitu. Nah, makanya perlu disusun strategi marketingnya sehingga diharapkan ya tidak salah sasaran gitu dalam pelaksanaannya, sehingga semua dapat tercapai sesuai dengan rencananya gitu. Nah, untuk membahas strategi marketingnya, saya membahasnya seperti umumnya strategi penyusunan strategi untuk marketing gitu. Jadi saya dimulai dari pembuatan strategi brandingnya, yaitu ya dari kita mulai dari analisa lingkungan gitu. Sekecil apapun suatu usaha UMKM, pasti dia harus melihat lingkungan bisnisnya seperti apa di sekitar dia berusaha gitu. Nah, kemudian setelah itu baru perlu segmentasi dan targeting gitu, karena kita tidak mungkin menggapai market atau pasar seluas-luasnya gitu. Kita tetap harus memilih pasar yang sesuai dengan apa yang kita produksi, sehingga nah itu setelah segmentasi targetingnya ditentukan, barulah positioningnya. Nah, dari pasar yang akan kita tuju ya, kita itu mau dianggap atau dipersepsikan seperti apa gitu. Nah, itu adalah strategi brandingnya. Nah, ini adalah titik yang paling krusial atau paling penting dari suatu usaha termasuk UMKM. Dan setelah itu barulah kita berlanjut ke strategi marketing atau implementasi dari strategi brandingnya yang dikenal dengan konsep 7P ya. Seperti biasa teman-teman mungkin sudah tahu, product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Nah, itu saya jelaskan semuanya ya tidak sangat detail, tapi dengan bahasa yang ringan, bahasa yang sederhana, tapi sudah cukup komprehensif, sehingga teman-teman walaupun belum mempunyai pengetahuan marketing yang banyak, sudah saya yakin bisa memahami buku ini gitu. Nah, untuk lebih mudah lagi memahami, saya memberikan contoh-contoh. Ya, contoh yang saya pergunakan secara konsisten dari bab awal sampai bab akhir adalah usaha warung bakso. Karena kan ini umumnya UMKM juga di kuliner ya. Tapi tentu saja strategi ini, konsep yang ditulis di buku ini tidak saja hanya diterapkan untuk usaha bakso atau kuliner, tapi juga dapat diterapkan pada usaha yang lain. Yang penting adalah UMKM gitu. Nah, itu jadi jangan khawatir, teman-teman yang bergerak di bidang UMKM apapun juga bisa membaca buku ini dan menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari teman-teman berusaha. Karena itu saya menyarankan untuk membaca buku ini, dan untuk mendapatkannya juga cukup mudah, cukup mengklik keranjang kuning di bawah. Setelah itu teman-teman dapat membacanya. Sebelum atau teman-teman
setelah membaca buku ini dapat berdiskusi dan memberikan komentar di kolom komentar. Nanti saya akan tanggapi, kita akan berdiskusi di sana gitu, sehingga istilahnya kita dapat saling bertukar pengalaman, bertukar ilmu, dan juga sharing informasi di antara kita gitu, termasuk dari saya ke teman-teman semua. Nah, teman-teman, demikian untuk pembahasan buku-buku saya bisnis dan marketing. Jadi kita sudah 6 episode. Nah, kebetulan untuk buku bisnis marketing saya baru menulis 6 buku, sehingga sampai di sini dulu. Tapi jangan stop dulu nih nonton pembahasan bedah buku yang saya tulis. Selanjutnya saya akan bahas mengenai buku-buku saya dengan jenis yang lain, genre yang lain, yaitu novel. Nah, saya sudah membuat ya cukup banyak novel dengan beberapa genre lah ya, dengan beberapa ini kekhususan. Nah, nanti saya akan bahas satu persatu juga. Nah, nantikan edisi berikutnya pembahasan buku-buku non-fiksi saya, yaitu buku-buku novel saya dari Dwi Hertianto Santoso atau dengan nama pena Dwi Hasantoso. Demikian teman-teman, salam.